Seperti biasa, jelang bergulirnya musim baru, klub-klub Eropa meluncurkan jersey teranyar mereka untuk dipasarkan. Karena di era sepak bola modern, penjualan jersey dan merchandise menjadi salah satu pemasukan terbesar bagi klub selain tiket, sponsor, dan tentu hak siar. Bagi penggila sepak bola sejati, membeli jersey palsu tentu bukan sebuah opsi. Seperti tamu kita hari ini, seorang kolektor sekaligus pakar jersey, Bung Angga Wirasatomo. Selamat siang, Bung Angga. Selamat siang. Ini kesini sudah membawa jersey ini, tapi kita sebelum membahas jersey Bung Angga ini, semua tanya dulu dong, ini sebagai kolektor pasti paham sekali kan soal yang namanya jersey sepak bola. Sebenarnya yang disebut dengan kata replika itu tuh sebenarnya bukan palsu kan ya, Bung? Bukan. Nah, ini bisa jelaskan sedikit nggak sih sebenarnya official jersey itu tuh apa saja dan mungkin ada levelnya atau grade-nya nggak sih, Bung? Kalau menurut saya sendiri ini jersey ada 3 macam. Yang satu player issue, replika, sama supporter jersey. Nah, yang biasa kita temui di toko-toko di Indonesia itu replika. Replika, jadi replika itu yang ditemui di toko dan itu sebenarnya bukan palsu? Bukan. Itu bukan palsu. Jadi mereka punya lisensi juga dari klub dan mereka dijual oleh aparel resmi yang bermitra sama klub. Jadi itu bukan jersey palsu. Ada beberapa yang salah paham bahwa replika itu adalah jersey palsu. Enggak. Gitu. Tapi selama itu masih ada lisensi resmi, bukan barang istilahnya apa ya, KW, itu asli. Jadi yang satu adalah jersey yang dipakai oleh pemainnya, yang satu lagi adalah jersey yang bisa supporter beli atau kita beli di toko yang resmi, dan satu lagi supporter jersey. Itu apa supporter jersey? Jadi biasanya ini lazimnya biasanya di Amerika. Mereka tuh dipakai nonton ke stadion, walaupun yang replika dan yang player juga bisa, tapi dengan harga yang lebih murah, jadi lebih lebih aman lah kalau kenapa-napa, harga beli lagi juga lebih murah seperti itu. Jadi bukan berarti juga supporter jersey itu jersey palsu ya, itu sudah ada license daripada merek ataupun yang mempunyai jersey itu sendiri. Nah, kalau kita melihat jersey tim-tim ini nih, sebenarnya kita bisa tahu biasanya tuh jersey tim ini tuh orang biasanya mengenal jersey-jersey yang tim-tim besar gitu. Seperti yang Mas Angga juga pakai sekarang gitu kan, orang akan identik dengan jersey-jersey itu. Sebenarnya susah nggak sih Mas mendapatkannya? Susah, gampang sih. Kayak ada satu tim seperti ini yang harus beli langsung ke Estonia. Estonia? Iya, itu. Oke, yang ini ya, yang Estonia ini. Bahkan saya juga nggak tahu, ini FC Levadia. Kebetulan ada teman lagi ke sana, nitip, gitu. Terus kayak sebelah. Kalau ini berarti adalah replika sih, consider. Tapi sebenarnya ada beberapa yang antara replika dan player issue itu sama. Oke, biasanya tuh bukannya player issue ataupun jersey yang dipakai pemain itu biasanya yang bahannya mungkin lebih bisa menyerap keringat ataupun apa biasanya apa seperti itu, seperti ini nih depannya. Jadi ini kan semua di print ya, di heat press, jadi kayak di sablon gitu. Tentu daya tahannya nggak sebagus kalau yang replika kayak gini dipakai bordir segala macam. Tujuannya kan yang penting pemain nyaman dan bisa optimal di lapangan. Nah, sebenarnya yang membuat jersey ini tuh tidak palsu, jadi bukan replika ya. Sebenarnya yang membuat ini tidak palsu itu apa sih selain memang dijual di toko yang resmi? Apakah ada license-nya? Apakah kita ada lisensinya sih ngomongnya sih. Gitu? Karena klub sendiri kadang-kadang kan sebagai pemegang merek tuh, mereka juga ngasih hak atas merek mereka ke beberapa perusahaan. Jadi bisa jadi mereka punya brand sendiri atas nama klub itu sendiri. Let's say misalkan Liverpool, mereka ada satu lini pakaian yang namanya mereknya Liverpool juga. Official merchandise, itu nggak palsu gitu loh. Oke, kalau misal official merchandise kita beli di tokonya, itu mungkin kita udah tahu itu pasti tidak palsu. Tapi gimana caranya kita menandakan sebuah jersey yang misalnya mungkin ini bekas pemain yang terkenal di satu tim, tapi bukan saat itu tahunnya, mungkin 5 tahun yang lalu. Kita mencarinya misalnya secara online. Kita kan tidak tahu sebenarnya itu palsu atau tidak. Sebenarnya bisa melihatnya itu dari mana sih? Apakah ada dikatakan license yang tertempel pada bagian-bagian tertentu bajunya gitu? Sebenarnya ada kayak misalnya, sorry, aku taruh sini nggak ya? Coba kita lihat misalnya apakah ada yang logo ataupun ada satu titik di mana kita bisa tahu itu tuh sebenarnya asli ataupun bukan replika. Aduh, kebetulan nggak di. Oke. Di sini itu biasanya dari nomor kode sih. Ada di bagian LA Galaxy ya ini? LA Galaxy.
Ini Biasanya kan kalau yang memang palsu atau kita melihat dimanapun hampir ini ada mirip. kode produk yang biasanya kalau palsu itu kode produknya salah. Oke, salah yang kita bisa tahu asli apa tidak salahnya itu juga dari mana gitu. Googling sih. Jadi kan karena itu kode produk akan ditaruh untuk produk di toko gitu kan. Jadi kita bisa lihat melalui googling bahwa kode produk. Kalau salah biasanya produk yang keluar beda. Oke, jadi bisa dicek biasanya ke website resminya ya. Mereka juga tidak mau. Iya, Google aja sih, googling aja ya. kode dan itunya. Nah, misalnya dari sekian banyak nih, kita akan sedikit berbicara soal mengoleksi jersey. Ini kan pasti juga tidak cuma ini kan yang yang Bung Angga punya. Juga tadi saya melihat Bung Angga sudah bawa satu koper ke sini dan mungkin yang cukup cuma ini, tapi pasti ada banyak sekali di rumah ataupun di tempat-tempat kerja yang Bung Angga taruh juga. Nah, ini awalnya kenapa sih berniat untuk mengoleksi jersey ini sendiri? Yang kita tahu pasti ini mengeluarkan uang yang tidak sedikit gitu. Kalau aku sih antara suka bola sama suka desain. Suka bola dan suka desain. Jadi kok berawal dari suka bola, berarti suka salah satu tim bola. Tim apa nih? Dulu sih suka MU. Dulu suka MU, berarti sekarang udah enggak suka MU? Sekarang nggak terlalu, ya sekarang biasa aja sih. Maksudnya beberapa orang akan nge-push memaksa diri untuk koleksi ingin untuk ngumpulin semua jersey MU. Tapi kalau untuk soal ngomongin jersey, buat saya semakin langka, semakin bagus sih. Oke, jadi berawal pastinya dari suka MU dan jadi mengoleksi jersey MU. Bagaimana? Tapi saya melihat di sini mungkin kalau kita melihat jersey MU, mungkin deretan ini akan merah semua gitu. Ada sih satu doang. Malah ini tuh jersey yang aneh yang saya mungkin tidak tahu. Kira-kira dari semua yang ada di sini saja nih, jersey yang paling sulit mendapatkannya dan mungkin saya tidak tahu itu klub mana, kira-kira jersey yang mana selain tadi yang ini ya. Yang paling sulit. Saya juga nggak tahu ini tadi, hijau. Sebentar, mungkin ini kali ya. Ini Urawa Reds dari Jepang. Ini merah ya, tapi bukan Liverpool atau bukan MU. Ini kalau orang bilang MU Jepang karena mereka sempat berapa kali desainnya sama jersey MU sama. Urawa Reds ini ya. Jadi jersey ini jersey model ini pernah dipakai oleh tim Urawa saat mereka jadi juara Liga Champions Asia. Dan Jepang itu sangat jarang timnya jadi juara Liga Champions Asia. Terus kebetulan pas saya di Jepang saya dapat ini, ya udah. Dan Tullio sendiri kalau orang tahu bola itu selalu legenda di Jepang. Yang ini termasuk yang susah ya, yang Jepang ini Urawa ya. Masuk susah dan ini agak sedikit beruntung karena tiba-tiba nongol gitu aja. Nah, ini kita misalnya mengoleksi sebuah jersey gitu. Kita mengeluarkan uang yang mungkin tidak murah juga gitu kan. Ratusan ribu rupiah gitu atau mungkin sampai jutaan. Berniat nggak sih untuk menjadikan ini menjualnya kembali ataupun misalnya ada kolektor lain yang ingin, apakah ini bisa menjadi sumber mata uang pencarian gitu misalnya? Tergantung. Ada beberapa teman yang akhirnya mereka buka toko. Gitu. Jadi memang dengan koleksi kan kita punya banyak kenalan, banyak jalur untuk mendapatkan baju bola, jersey segala macam. Jadi mereka pakai itu untuk ya membuka toko dan sekaligus membantu teman-teman yang lain untuk mendapatkan produk yang diinginin. Bisa membuka toko. Ini membuka toko kan ya pasti orang yang memang pastinya kita tidak mungkin berani buka toko kalau kita tidak merasa diri kita tuh legit ataupun sudah paham sekali soal jersey. Tapi untuk orang yang ingin membeli atau datang ke toko itu, dari sekian banyak produk-produk KW ataupun palsu gitu, itu kenapa sih tetap ada produk KW padahal kita tahu official jersey juga sudah bisa dibeli di toko yang mungkin di mall-mall yang biasa kita kunjungi gitu. Kenapa masih ada produk palsu yang mungkin hanya bedanya tidak terlalu jauh mungkin harganya? Sebenarnya kalau dibilang nggak terlalu jauh juga sih. Karena KW itu rata-rata sementara jersey baru sekarang harganya udah hampir menyentuh 1 juta. KW itu mungkin bisa didapatkan kurang dari 200.000. Itu seperlimanya. Tapi apakah itu dengan mungkin seperlimanya, tapi kualitasnya apakah mirip ataupun jauh gitu? Daya tahannya mungkin juga tidak sebagus jersey asli ya. Maksudnya misalkan ini produksi dari tahun 96. Ini dari 96 which is sudah 21 tahun lalu. Jadi ini 21 tahun lalu masih ada sangat beberapa bagus cacat ya. sih, Dan tapi ini masih dipakai nggak nih, Bung Angga? Dipakai. Dipakai. Ini bukan cuma dipajang aja, ini pun dipakai ya? Ada beberapa yang cuma majang, tapi kalau saya apa yang saya beli harus bisa saya pakai itu. Nah, ini saya melihat di sini. Tadi saya juga melihat ada satu jersey timnas Indonesia ya atau iya, ini polos. Kita melihat dari tadi banyak sekali seperti jersey-jersey ataupun seragam klub-klub yang dari luar negeri. Nah ini kalau Bung Angga sendiri tertarik nggak sih untuk mengoleksi jersey misalnya sekarang Liga 1 gitu, tim-tim nasional kita?
Tertarik sih, cuman masalahnya aparel-aparel yang menyediakan itu nggak punya ukuran saya. Jadi kayak saya prinsipnya kan kalau saya beli saya harus bisa pakai. Ya. Gitu. Jadi begitu saya nggak mendapatkan yang sesuai dengan ukuran saya ya udahlah ya, skip aja. Tapi kalau ini misalnya ini sendiri ya, ini Timnas Indonesia tahun berapa? ini 2001. 2001. Misalnya nih, ini kan mungkin Bung Angga beli pada tahun 2001. Misalnya saya mau mengoleksi jersey Timnas Indonesia aja. Saya mengoleksi yang udah tahun-tahun yang misalnya 10 tahun yang lalu ataupun 5 tahun yang lalu, itu gimana sih caranya? Indonesia sendiri agak riwah sebenarnya. Jadi Indonesia itu baru mengkomersialkan jersey timnas mereka itu sejak tahun 2004. Oke, jadi sebelumnya itu agak susah untuk diperoleh. Kita harus kayak ini sendiri saya dapat di Factory 2001 Outlet. belum kan berarti ya? Saya sendiri dapat di Factory Outlet di Nike kebetulan. Oke. Oh ya udah ada, ambil. Terus tapi untuk yang real baru dijual tuh baru 2004. Pasca Piala Tiger tuh baru Apparel Indonesia saat itu baru mengeluarkan secara resmi ke fans. Itu pun terbatas sekali. Terus baru lately setelah 2007 sampai sekarang baru jauh lebih mudah. Oke, jadi dicarinya tetap online kah atau harus mencari kolektor jersey kah? Apa Timnas Indonesia? Kalau Timnas Indonesia ataupun tim-tim MU tapi tahun 2000 gitu misalnya. Kita sendiri ada komunitas namanya Jersey Forum. Ada Twitternya juga, bisa di-search dengan nama yang sama. Itu kita emang di situ sharing gimana sih cara mendapatkan jersey. Terus dari situ juga banyak teman-teman yang khusus koleksi jersey MU, koleksi jersey Real Madrid. Ya. Jadi nanti akan jauh lebih mudah sih kalau bergabung dengan mereka. Terus mau dong, saya mau cari jersey. Misalkan saya suka MU, saya pengen jersey MU, kita cari di situ. Oke, jadi kuncinya harus mungkin bisa menghubungi, kita melihat teman-teman kita yang mengoleksi ataupun ya tadi kita melihat komunitas ya di situ adalah pasti bangkitnya atau bangunnya komunitas jersey ini. Baiklah, terima kasih Bung Angga atas berbincangnya di sini dan semoga semakin banyak lagi koleksi-koleksi jersey-nya ini.